Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dua rumah dan sekolah PAUD di kota Jayapura terbakar. 28 hari belum ditemukan, polisi dan tentara perluas area pencarian pilot Susi Air. Gelar pelantikan Ketua DPD dan kumpulkan massa di luar ruangan, Bawaslu Papua Barat Daya, tegur PDIP. Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kota Sorong menegur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Papua Barat Daya karena melanggar aturan dengan melakukan pengerahan massa di luar gedung saat menyambut kedatangan Ketua DPD PDIP Papua Barat Daya dalam acara pelantikan pengurus partai di Gor Pancasila, Kota Sorong. Teguran disampaikan ketika acara tengah berlangsung sehingga sempat memicu adu mulut, bahkan perwakilan PDIP sempat menelpon KPU Pusat memprotes sikap KPU dan Bawaslu daerah. Acara pelantikan Ketua DPD PDIP Papua Barat, Letjen Purnawirawan Yopi Onesimus Wayangkau akhirnya dilanjutkan. Proses pelantikan dilakukan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Menurut Ketua KPU Kota Sorong, Robert Yumame, pelantikan DPD PDIP Papua Barat Daya menyalahi aturan karena seharusnya proses pelantikan di dalam gedung, bukan di luar gedung, sehingga terkesan PDIP melakukan kampanye terselubung. Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya. KPU dan Bawaslu sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Bukan surat pemberitahuan bahwa kegiatan dilaksanakan di luar gedung Gor Pancasila. Sesuai dengan ketentuan kita adalah ini bukan masa kampanye, tapi ada aturan di dalam PKPU 33 PKPU pasal 25 dan seterusnya menyatakan bahwa setiap aktivitas peserta pemilu wajib sosialisasi, bukan kampanye, ya, sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini dimaksud adalah sosialisasi gambar partai, ketua partai, secara kita ini partai politik. Tuduhan KPU dan Bawaslu dibantah Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Ia mengatakan PDIP tidak melakukan kampanye dan KPU Kota Sorong dan Bawaslu tidak memahami aturan. Jadi belum ada pelarangan terhadap aktivitas, ini belum peserta pemilu, kecuali diumumkan peserta pemilu bertarung 2024 ini baru ada larangan terhadap, bukan larangan sebenarnya, pembatasan terhadap kegiatan partai. Pak Komar, dari pelantikan seluruh Indonesia baru kali ini ya ada penolakan dari KPU Bawaslu? Ya karena KPU yang lain tahu aturan. Meski mendapat teguran, acara pelantikan tetap berjalan aman dan lancar. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kasus pencabulan anak di bawah umur jumlahnya cukup mengkhawatirkan di Kabupaten Mimika. Hal tersebut tercatat dari penanganan kasus di Kejaksaan Negeri Mimika yang selama tahun 2022 mencapai 15 perkara. Dari 15 kasus yang berkekuatan hukum tetap tersebut, rata-rata pelaku dijatuhi hukuman antara 9 hingga 15 tahun penjara. Sebagian besar pelaku adalah orang dekat korban. Dan korban rata-rata masih di bawah umur, bahkan ada yang berumur 4 tahun. Itu sekitar 15 sampai 20. Kemudian untuk ancaman hukumannya kan 15 tahun maksimal. Jadi dari antara 15 sampai 20 itu dari rentang 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun sampai yang terakhir 15. Itu semua sudah terlaksana. Jadi lebih banyaknya nanti mungkin teman-teman juga konfirmasi ke teman-teman pengadilan karena untuk perkara perlindungan anak ini tidak terekspos di SIPP. Jadi dia hanya berdasarkan nomor perkara, sedangkan nama dan saksi-saksi semua itu ditutup untuk umum. Jadi tidak semua bisa akses. Berarti dari nggak bisa menjelaskan. Lebih banyak orang dekat yang tinggal satu rumah, rata-rata bapak tiri. Kemudian ada supir yang suka antar jemput, terus tempat dia ngaji di mana ada orang dewasanya di situ juga. Jadi rata-rata di sekitar kiri kanan mereka aja.
Karena anak-anak ini kan tipe anak-anak yang dijanjikan sesuatu kayak es krim atau beli apa begitu, dipinjamin main HP aja mereka sudah mau. Untuk menekan kasus pencabulan anak di bawah umur ini, Kejaksaan Timika berpesan agar orang tua lebih ketat mengawasi anak-anak mereka dan membatasi penggunaan telepon genggam yang belakangan ini banyak menyebarkan konten pornografi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Pertamina memberlakukan sistem barcode agar penyaluran BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran. Sistem barcode ini diberlakukan di seluruh SPBU di Kota Sorong, sehingga seluruh mobil yang akan mengisi bahan bakar solar wajib terlebih dahulu didaftarkan di aplikasi Pertamina. Tanpa barcode, petugas SPBU tidak akan melayani pembelian BBM jenis solar. Sistem ini disambut baik pengemudi truk. Juadi, salah satu sopir truk, mengaku dengan sistem barcode ia tidak perlu lama mengantre untuk mendapatkan solar di SPBU. Selama ini ia mengaku harus antre hingga 3 jam untuk membeli solar dan kini hanya 1 jam. Mempermudah Om membeli solar atau seperti apa? Mempermudah. Ya? Mempermudah sedikit karena agak kelonggar. Iya. Agak kelonggar. Oh, jadi kalau tidak pakai barcode tidak. Tidak terlalu antri. Biasanya kalau sebelum pakai barcode itu antrinya berapa jam? Panjang, sampai 3 jam, 4 jam. Sekarang antrinya gimana? Kurang lebih 1 jam saja. Om setiap hari beli di sini? Kalau habis ya datang lagi ke penguatan tuh. Biasanya antrinya nih untuk berapa hari pemakaian? 2 hari. Itu om kerja apa kan maksudnya antar barang tadi? Bangunan pasir. Dalam kota. Pertamina memastikan seluruh SPBU yang menjual solar di Kota Sorong telah menggunakan sistem barcode agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Dari data kita di sistem ini kita lihat transaksi perharinya itu sekitar 700 mobil, 600 sampai 700 mobil. Itu data transaksi tercatat. Jadi di Kota Sorong ini penjualannya sudah semua menggunakan QR atau barcode. Jadi dengan barcode ini kita bisa mendata baik itu dari jumlah mobil dan jumlah BBM yang disalurkan per harinya. Jadi tujuan lainnya dong apa? Jadi tujuannya penggunaan barcode inilah program dari subsidi tepat, di mana program ini adalah program yang bertujuan untuk menyalurkan BBM itu tepat sasaran kepada pengguna yang berhak. Jadi memang pengguna yang berhak yang boleh memperoleh barcode tersebut. Selama ini sopir truk mengeluh karena harus antre berjam-jam di SPBU untuk membeli BBM jenis solar. Menurut mereka, waktu yang terbuang sangat banyak sehingga merugikan pendapatan mereka. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya.